Selamat malam Jemaat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ayu Andretta Venusela Ratu. Saat ini saya bertugas melayani menjadi pendeta jemaat di GPIB Pelaju Sungai Gerong, Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah. Kita akan mengakhiri aktivitas kita di hari ini dengan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di hari ini ketika Engkau boleh menyertai kami dalam segala aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, mengakhiri aktivitas kami sebelum kami beristirahat malam ini, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami dimampukan memahami mengenai kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita untuk malam hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat ke-23 sampai dengan 24. Saya bacakan untuk kita bersama. Yesaya pasal 40 ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan atau menonton berita akhir-akhir ini, ada banyak sekali Bapak Ibu hal yang terjadi, khususnya kita boleh menyoroti bagaimana para pembesar-pembesar itu dalam bangsa kita sendiri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara korupsi. Biasanya Bapak Ibu yang terkasih, korupsi terjadi karena apa? Karena mereka hendak memuaskan diri mereka sendiri, mementingkan keegoisan diri mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan ataupun gaya hidup mereka. Tanpa disadari atau mereka tidak melihat bahwasanya ketika mereka melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan mereka, mereka juga menyakiti orang lain. Mereka juga menindas orang yang lebih rendah daripada mereka. Padahal ketika dikatakan mereka adalah pembesar dalam bangsa ini, maka kita mempercayakan mereka atas kekuasaannya. Gitu Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin Bapak Ibu juga sering gitu ya membaca berita tentang hal-hal begini, korupsi menteri ini korupsi, entah kepala desa, entah bupati dan segala macamnya gitu. Bapak Ibu yang terkasih, melihat kenyataan seperti ini, kemudian kita bertanya, apakah Tuhan hanya tinggal diam saja melihat orang-orang kemudian direndahkan, orang-orang merasa tertindas oleh karena mereka tidak memiliki kekuasaan dalam kehidupan mereka? Nabi Yesaya dalam bacaan yang kita baca tadi menyerukan juga kepada bangsa Yehuda pada saat itu yang posisinya adalah bangsa yang tidak memiliki kekuasaan dalam pembuangan, menyerukan bahwasanya para pembesar-pembesar dan hakim-hakim, mereka yang menindas, menutup mata oleh keadaan orang bangsa Yehuda, kemudian menindas dan menyakiti mereka, akan menerima ganjaran dari Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan bangsa itu yang telah menindas bangsa Yehuda, yang merasa kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri, berasal dari kekuatannya sendiri sebagai manusia, diingatkan bahwasanya para pembesar dan hakim-hakim akan menjadi sia-sia saja.
Mereka menjadi sia-sia karena mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, karena mereka sombong dengan kekuasaan yang mereka miliki saat itu. Ini juga mengingatkan kita bersama Bapak Ibu yang terkasih, ketika para pembesar-pembesar yang ataupun orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan sudah melakukan atau menyalahgunakan kekuasaan itu dengan tidak benar, malah menyakiti orang lain, maka Tuhan akan mengingatkan mereka, menegur mereka, bahkan bisa mengambil seluruh kekuasaan mereka. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-24 tadi, ketika mereka baru saja menanam, baru saja mereka menaburkan, sudah ditiupkan oleh Tuhan, diterbangkan bagaikan badai seperti jerami. Ini mengingatkan Bapak Ibu, pada sesungguhnya manusia, seberapapun dia memiliki kekuasaan di dunia ini, ketika dia sudah menjadi sombong, menyalahgunakan kekuasaan itu, maka Tuhan sanggup meniup kekuasaan itu seperti badai jerami. Tuhan sanggup mengangkat seakar-akarnya kekuasaan yang orang itu miliki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika saat ini kita dipercayakan oleh Tuhan memiliki suatu kekuasaan, kekuatan, baik kekuasaan dalam kantor maupun dalam lingkungan sekitar ataupun dalam keluarga kita, jangan sekali-sekali gunakan kekuasaan itu untuk menyombongkan diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita merasa hebat dengan kekuasaan yang kita miliki saat ini di dunia. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, semuanya Tuhan yang berikan. Ketika kita menyadari bahwa kekuasaan dan kekuatan itu adalah dari Tuhan dan berasal dari Tuhan, maka gunakanlah kekuatan kita untuk mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi orang yang justru menindas dan menyakiti orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu yang terkasih kemudian kita ditegur oleh Tuhan oleh karena kita menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan yang kita miliki saat ini. Melainkan syukurilah setiap berkat yang Tuhan berikan dan mampukan diri kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk kita juga menguatkan orang lain dengan kekuasaan ataupun kekuatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Jangan menutup mata, jangan menutup telinga kita untuk seruan dan teriakan minta tolong dari orang-orang di sekitar kita. Tapi bukalah tangan kita untuk menolong mereka dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Sekalipun dengan hal kecil menurut manusia Bapak Ibu, ketika kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, maka Tuhan menilainya itu besar di mata Tuhan. Asalkan kita lakukan dengan hati yang tulus dan bersukacita, karena Tuhan sudah menganugerahkan segala hal yang kita miliki di dunia ini. Mengakhiri malam ini Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita menggunakan segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama? Jika belum, maka esok hari Bapak Ibu, ketika kita bangun di pagi hari, mari kita tanamkan dalam diri kita untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada, untuk kita mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, berkat anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami disadarkan kembali Tuhan,
bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahwa apapun yang kami miliki di dunia ini bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami untuk membagi setiap hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kekuatan, kekuasaan yang kami miliki saat ini. Untuk tidak menindas sesama kami, untuk tidak menyayat hati sesama kami, tapi justru untuk merangkul mereka, untuk menguatkan mereka juga Tuhan, dengan segala yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan beristirahat Tuhan, maka Tuhan temanilah kami, sertailah kami dalam istirahat kami. Biarlah Tuhan kami boleh istirahat dengan cukup, hingga besok pagi Tuhan Engkau boleh bangunkan kami kembali dengan nafas kehidupan yang hanya daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, jemaat GPIB, baik yang ada di kota-kota sampai dengan di pelosok Pospelkes Tuhan. Berkatilah kami semua. Biarlah kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada yang sedang dalam pergumulan Tuhan, maka kuatkanlah kami untuk dapat melewati setiap pergumulan yang ada. Ketika kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga kiranya memulihkan kami, mengangkat segala sakit yang kami rasakan. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dalam seluruh pelayanan yang ada. GPIB dimanapun berada Tuhan, biarlah Tuhan pelayanan yang dilakukan Tuhan lancarkan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampunilah kami akan segala dosa dan perbuatan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat beristirahat. Sehat selalu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023
2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.